Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan jasa bank berupa transfer rupiah. Namun sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Herlambang, Haryo Dandi, Safrizal, Rilo, Indri, Mira, Yusuf, beserta saya sendiri Immanuel Tobing. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibawakan pertama oleh saudara kami Herlambang. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari jasa bank berupa transfer rupiah. Industri perbankan saat ini terus berkembang dengan pesat. Hal ini menimbulkan persaingan yang ketat dalam industri perbankan di Indonesia. Melihat dari sejarahnya, perbankan Indonesia telah mengalami perubahan orientasi sejak deregulasi dan liberalisasi keuangan di Indonesia yang sebelumnya sangat represif. Sebelum tahun 1980-an, bank-bank masih merupakan lembaga yang berorientasi pada produk serta pelayanan yang masih tradisional. Berbeda dengan kondisi setelah paket kebijakan tahun 1983, bank telah tumbuh spektakuler baik menyangkut jumlah bank, cabang bank maupun jumlah produk atau jasa yang ditawarkan ditunjang pelayanan yang modern. Persaingan antar bank menjadi semakin tajam baik pada level inovasi produk, level harga termasuk bunga maupun pelayanannya. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haryo Dandi. Saya dari kelompok 6 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Pengertian transfer. Pengiriman uang transfer merupakan salah satu jasa dalam dunia perbankan yang banyak digunakan oleh masyarakat. Transfer merupakan jasa pengiriman uang baik antar bank yang sama ataupun ke bank yang berbeda. Transfer keluar adalah salah satu pengiriman uang yang dapat menyederhanakan lalu lintas. Pembayaran adalah pengiriman uang transfer dalam melakukan secara tertulis atau mail transfer ataupun melalui surat kawat. Keuntungan melakukan transfer keluar untuk menciptakan komisi pelayanan pada nasabah, pasar bank, dan segi promosi lainnya. Transfer masuk adalah bank menerima amanat dari salah satu cabang untuk membayar sejumlah uang kepada seorang. Dalam hal ini bank membayar akan melakukan hasil transfer kepada rekening nasabah. Hasil transfer akan ditampung dalam rekening. Berdasarkan mekanisme pelaksanaan transfer dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, transfer melalui Bank Indonesia. Yang kedua, transfer melalui bank lain. Yang ketiga, transfer melalui cabang bank sendiri. Jenis transfer berdasarkan kepentingan pihak pemakai jasa. Yang pertama, transfer untuk kepentingan debit. Yang kedua, transfer untuk kepentingan non debitur. Yang ketiga, transfer untuk kepentingan bagian-bagian dalam bank itu sendiri. Jenis transfer berdasarkan setoran dananya, yaitu debit rekening, giro atau tabung atau deposito. Yang kedua, kas atau tunai. Yang ketiga, setoran clearing. Yang keempat, hasil inkasso. Ada dua jenis transfer atau kiriman uang ke bank lain. Yang pertama, RTGS, yaitu transfer ke bank lain dari normal R1 sampai dengan tak terbatas, yang waktu kiriman sampai hari itu juga bisa sampai 1 sampai dengan 5 jam. Yang kedua, clearing LIQ kredit adalah transfer ke bank lain dari normal rupiah 1 sampai dengan lebih kecil 100 juta. Untuk nominal lebih besar
100 juta tidak bisa menggunakan keliling LIG, tapi harus memakai RTGS yang waktu kirimnya sampai 1 sampai seminggu. Biayanya sekitaran 5.000 sampai dengan 15.000 tergantung banknya. Baik, materi selanjutnya yaitu pihak-pihak yang terkait dalam transfer. Adapun beberapa pihak-pihak yang terkait dalam transfer yaitu yang pertama nasabah itu sendiri, yaitu pihak yang memiliki dana atau pihak yang melakukan pengiriman atau penerimaan. Yang kedua ada bank penarik atau drawer bank, yaitu pelaku transfer itu sendiri. Yang ketiga ada bank tertarik atau drawee bank, yaitu bank yang menerima transfer masuk dari drawer bank. Dan yang keempat adalah beneficiary, yaitu pihak akhir yang berhak menerima dana transfer dari drawee bank. Baik, materi selanjutnya yaitu mekanisme transfer. Transfer itu sendiri mempermudah atau memperlancar transaksi perdagangan. Sebagai contoh yaitu memperlancar dalam hal pembayaran, dan dengan menggunakan sistem transfer, maka keamanan transaksi nasabah lebih terjamin. Demikian penjelasan dari saya. Penjelasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, prosedur transfer. Prosedur transfer terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, jika seseorang ingin melakukan transfer bank, ia mengunjungi sebuah bank dan bank memberikan bentuk yang seseorang diharuskan untuk menyerahkan dengan rincian yang tepat untuk banknya. Yang kedua, untuk membuat transfer bank, Anda harus memiliki rinciannya, yaitu nama bank, nama penerima pembayaran, urutan kode, dan nomor rekening. Yang ketiga, transfer bank biasanya memakan waktu 3-4 hari untuk mencairkan jumlah dalam akun penerima pembayaran. Yang keempat, sementara membuat transfer bank, kita harus memasukkan nomor referensi yang tepat untuk membantu penerima pembayaran menentukan akun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari INRI, kegiatan pengiriman uang dan prinsip mengenai nasabah. Kegiatan transfer dana memiliki risiko bagi bank, oleh karena itu harus dikendalikan sedini mungkin, minimal melalui penerapan prinsip mengenai nasabah atau melalui monitoring uang yang dikirim dan atau diterima, dan perlunya mekanisme penyelesaian permasalahan mengenai uang kirim yang terlambat atau tidak sampai. Dalam hal kegiatan transfer, prinsip mengenal nasabah dapat dicontohkan sebagai berikut. Yang pertama itu pengenalan terhadap nasabah mencakup hal-hal berikut seperti penelitian identitas terhadap nasabah, perorangan. Baiklah, saya akan melanjutkan yaitu kelebihan dan kekurangan transfer. Kelebihan, hal ini akan menghemat waktu dan biaya perjalanan bagi nasabah. Keuntungannya yang lain, nasabah dapat melakukan transaksi perbankan kapan saja dan dari mana saja, asalkan tersedia jaringan internet. Dan kekurangannya, yang pertama ada kekurangan fleksibilitas, yang kedua masalah keamanan, dan yang ketiga kendala teknis. Dan di sini ada kesimpulan yaitu pengiriman uang transfer merupakan salah satu jasa dalam bentuk perbankan yang banyak digunakan oleh masyarakat. Penggunaannya bermacam-macam, baik dilakukan melalui surat kawat maupun secara tertulis. Karena transfer biasanya dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dapat dilaksanakan dalam bentuk valuta asing maupun dalam bentuk rupiah. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.